Tensi Pilpres 2024 makin panas. JK pengaruhi Surya Paloh untuk pilih Anies Baswedan. Ditulis oleh tim redaksi jurnal dari berbagai sumber. Anies kan orang melihatnya, walaupun dia bukan dari partai Islam, tapi orang melihatnya dari kedekatannya seperti itu. Kalau kemampuannya saya kira udah bekas menteri, jadi gubernur tentu. Pak Anies, Abang sarankan Anies untuk bisa lebih mengoptimalkan potensi kemampuan yang dimilikinya. Dari apa yang Abang pahamin, dia belum keluarkan itu semua. Berikan dukungan, dorongan, agar potensi diri yang belum dikeluarkan semuanya ini, udah saatnya ini. Halo, berjumpa kembali di channel Redaksi Jurnal. Peneliti utama Indonesia Political Opinion, Catur Nugroho angkat suara soal wacana konvensi Nasdem untuk calon presiden 2024. Menurut dia, dilansir dari Warta Ekonomi, suara Nasdem sangat mungkin dipengaruhi oleh mantan Wakil Presiden Yusuf Kala alias JK. Sebab, Ketua Umum Nasdem Surya Paloh dan juga terkenal sangat dekat saat masih berada di Golkar. Dan kedekatan tersebut cukup berpengaruh dalam pemilihan tokoh yang akan diusung oleh Nasdem. Catur menjelaskan selain kedekatan emosional, Surya Paloh JK diprediksi bisa memanaskan pemilihan capres pada kontestasi Pilpres 2024. Selain itu, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan pun digadang-gadang bisa merapat ke Nasdem jika dirinya ingin maju capres. Catur menilai Anies Baswedan sangat berpeluang dipinang oleh Nasdem ketika Surya Paloh dan JK menginginkannya. Jadi cukup realistis bagi Nasdem untuk mengusung Anies. Kendati demikian, Anies Baswedan belum menentukan sikap untuk gabung ke parpol mana pada 2024. Oleh karena itu, Catur merasa keputusan Anies akan segera diumumkan ke publik dalam waktu dekat ini, setelah selesai menjabat sebagai gubernur. Tidak bisa dipungkiri bahwa persaingan antar partai politik sudah begitu terasa sejak sekarang, padahal pemilu 2024 masih lama. Memang sih, partai politik perlu memupuk dukungan rakyat pemilih, dan itu tidak bisa dilakukan dengan instan. Seperti membesarkan tanaman, harus dipupuk dan dipelihara. Elektabilitas partai politik tidak bisa dilepaskan dari siapa yang mereka usung menjadi capres. Antara Golkar dan juga Nasdem memang ada hubungan historis. Surya Paloh pernah menjabat sebagai Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golkar saat Yusuf Kala menjadi Ketua Umum Partai Golkar. Oleh sebab itu tidak mengherankan ketika terdengar bisik-bisik soal koalisi antara Golkar dan juga Nasdem pada bulan Oktober tahun ini. Rencana koalisi ini juga didukung oleh pencapaian suara kedua partai dalam pemilu 2019 silam, di mana Golkar mendapat 12,31% suara, sedangkan Nasdem mendapatkan 9,5% suara. Gabungan dari keduanya sudah cukup untuk mencapai ambang batas pengusungan calon presiden buat 2024, yakni 20% dari jumlah kursi di DPR RI. Nasdem memang tidak memiliki kader sendiri yang bisa diusung jadi capres. Sejak tahun 2019, Nasdem memperlihatkan kedekatannya dengan Anies. Sempat pula menyinggung kemungkinan mengusung Anies sebagai capres 2024. Bahkan waktu itu disuarakan oleh Surya Paloh sendiri. Wacana ini sempat diulang pada tahun lalu maupun tahun ini, jadi ketika Nasdem bermanuver bersama Golkar terkait Anies, kita pun mestinya tidak perlu kaget kan? Enggak kaget sih, tapi kok terasa rakus ya? Sudah berusaha menggait Ganjar, lalu bermanuver keras dengan kesan membackup dan melindungi Anies. Padahal, baik Golkar maupun Nasdem bukanlah partai politik yang mengusung Anies jadi gubernur DKI Jakarta. Manuver ini mulai terungkap ke mata publik ketika Anies dikabarkan menerima penghargaan dari Metro TV sebagai Best Governor for Inclusive Economic Growth karena dinilai berhasil mengembangkan perekonomian daerah di tengah pandemi COVID. Siapa yang percaya dengan kinerja Anies? Bukannya yang membantu UMKM itu pemerintah pusat? Tahu dong Metro TV punya siapa? Pada saat yang sama, terungkap pula bahwa Anies telah membentuk kepanitiaan untuk menggelar ajang balap Formula E. Seperti yang diketahui dan dipahami oleh publik, Formula E merupakan proyek besar Anies yang sangat kentara untuk dijadikan sebagai panggung buat mengangkat nama Anies. Anies menunjuk Ahmad Saroni sebagai ketua pelaksana Formula E. Ahmad Saroni adalah anggota fraksi Nasdem di DPR RI. Anies juga menunjuk Bambang Susatyo sebagai ketua panitia pengarah Formula E. Bamsud adalah politisi Golkar dan ketua MPR RI. Motif politis tersebut langsung terlihat dengan kentara ketika mereka berusaha menarik Presiden Jokowi dalam penentuan lokasi balapan. Tidak hanya jadi panitia, kedua politisi Golkar dan Nasdem ini juga berusaha mencuci dosa Anies.
Menanggapi adanya upaya KPK menyelidiki Formula E, Bamsud meminta pemisahan antara perbuatan pidana korupsi dengan kegiatan olahraga. Sementara Ahmad Saroni meminta KPK dan BPK memantau penyelenggaraan Formula E, seakan menantang kebenaran tuduhan berbagai pihak soal ketidakberesan Formula E. Apalagi ini kalau bukan jadi bumper buat Anies. Namun strategi ini sungguh kacau, jadi blunder besar. Bisa saja para pendukung kedua partai akan kecewa ketika melihat Anies Baswedan sebagai pilihan partai mereka buat Capres 2024. Orang gak bisa kerja dengan proyek blunder macam Formula E dan punya kedekatan dengan kaum agamis yang dipandang radikal, kan malah jadi lalu contoh. WKWK, bagaimana menurut Anda?